Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril Qur'an wa salawatullah wa salamuhu ala man unzila alaihil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'da. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Ini sudah banyak yang hadir ya. Ada Pak Nurdin dari Jambi, betul? Dari mana teh? Tangerang. Hah? Pak Nurdin dari mana? Nyalain aja Pak audionya Pak. Lupa saya. Ada Pak Tamzin dari Singapura. Sehat Pak Tamzin? Sehat, alhamdulillah. Ada Pak Sardikan, ada Bu Husni, ada Kang Rahman juga. Ada Bu Titi ya, Masya Allah. Kalau di sini malam, di tempatnya Bu Titi itu pagi ya. Bu Titi dari Amerika, Masya Allah. Masih di Houston ya, Bu Titi ya. Ada Bu Muji dari Australia, barakallahu fiik. Dan masih banyak yang belum hadir secara virtual, walaupun sudah hadir di Zoom ya. Jadi belum kelihatan wajahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya himbau lagi, kami himbau kembali, kegiatan kita ini kegiatan kelas interaktif. Jadi saya wajibkan semuanya untuk on cam kalau tidak ada halangan ya. Jadi mohon semuanya untuk partisipasinya untuk memperlihatkan wajahnya supaya kita belajarnya lebih interaktif gitu ya. Baik, alhamdulillah malam ini kita bisa kembali bertemu di sesi kedua Intimate Learning bareng saya langsung. Insyaallah kita ada 5 sesi. Sesi kedua ini kita akan lanjutkan latihan surah Al-Mulk ayat 6 malam ini insyaallah sampai ayat 14 ya. Jadi agak panjang nih malam ini ya. Ayat 6 sampai dengan ayat 14 ya. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan mushaf boleh dibuka ya, atau mau fokus ke layar juga nggak apa-apa. Karena semuanya materi kita ditampilkan di layar ya. Nah, sebelum kita lanjut surah Al-Mulk ayat 6 sampai ayat 14, kita baca dulu terjemahnya supaya setiap ayat yang kita lantunkan dengan irama nahawan itu iramanya bisa disesuaikan dengan makna ayat yang sedang kita baca. Jangan sampai nanti makna ayatnya itu tidak selaras dengan iramanya. Misalkan ketika kita butuh nada-nada yang improve, nada agak tinggi sedikit, maka kita harus cek dulu makna ayatnya apa gitu, sehingga bacaan Quran kita itu benar-benar selaras antara irama dengan makna gitu ya. Baik, saya izin share screen dulu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, Ia menguasai segala kerajaan dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji engkau, siapa di antara engkau yang lebih baik amalnya, dan Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang
pada ciptaan Allah yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi. Sebentar ya. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Kami sediakan bagi syaitan itu azab neraka yang menyala-nyala. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang ingkar kepada Allah akan mendapat azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini ayat yang akan kita baca malam ini, kita teruskan malam ini, ayat 6 ya. Saya ulangi, silakan di tadaburi ayatnya. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka akan mendapatkan azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka itu yang begitu mengerikan, sedang neraka itu membara. Apabila orang-orang yang ingkar itu dilemparkan ke dalam neraka Jahannam tadi, mereka akan mendengarkan suara neraka itu yang begitu mengerikan, sedang neraka itu membara-bara. Takadu tamayyazu minal ghayz, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Neraka itu hampir meledak karena marah. Bayangkan kalau misalkan kita lihat gunung berapi, itu kan membara ya gunung berapinya. Neraka itu saking marahnya dengan orang yang ingkar kepada Allah, ia hampir meledak. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir yang dilemparkan ke dalam neraka itu, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, ya, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Ketika ditanya kepada mereka, mereka pun menjawab, benar, sungguh seseorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kami mendustakannya. Kami mendustakan Nabi Muhammad dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang amat besar. Jadi mereka itu yang ingkar bukan hanya ingkar kepada Allah, mereka mengingkari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Mereka mendustakannya, bahkan mereka mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Mereka malah menyesatkan Nabi Muhammad. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, ketika mereka sudah dilempar ke dalam api neraka tersebut, mereka berkata lagi, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, memikirkan peringatan itu,
tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Karena penyesalan mereka ya, mereka menyesal ya, tapi mereka mengakui dulu mereka ada yang datang kepada mereka, Nabi Muhammad ya, dakwah Islam datang kepada mereka tapi mereka mendustakannya. Dan mereka mengatakan bahkan Allah tidak memberikan apapun dan engkau adalah orang yang sesat gitu. Nah, lalu ketika mereka disiksa di dalam api neraka itu, sambil mereka mengatakan, sekiranya dahulu kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Ya, jadi mereka ini menyesal di hadapan penjaga neraka tersebut. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui dosanya. Setelah mereka disiksa, setelah mereka diazab, mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Ini penyesalan yang datang di akhir ya. Ketika sudah disiksa, baru mereka menyesal, mengakui dosa-dosanya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maksudnya takut kepada Allah itu bukan ketakutan ya. Takut karena iman. Ya. Orang yang takut kepada Allah itu maknanya orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah. Ya, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan Dia maha halus dan maha mengetahui. Ini bukan maha halus ya. Wa huwal latif itu maha lembut ya, maha lembut. Nanti dikira pula makhluk halus kan? Maha halus ya, ini agak keliru juga terjemahnya. Dan Dia maha lembut, latif, full khabir dan maha mengetahui. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sekilas surah Al-Mulk itu, di awal surah Al-Mulk itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebesarannya, tentang penciptaan langit yang berlapis-lapis, tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta, ya. Dan itu sampai pada ayat ke-5 yang kita baca. Gitu kan? Nah, kemudian dari ayat ke-6 sampai ayat 14 itu adalah perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Allah. Allah sudah ciptakan alam semesta tapi mereka mengingkarinya. Allah memberikan begitu banyak kenikmatan di dunia tapi mereka ingkar kepada risalah baginda Nabi SAW. Lalu kemudian Allah jelaskan secara detail tentang azab-azab yang mereka terima, orang-orang yang mengingkari Allah, orang-orang yang mengingkari Rasulullah. Dan Allah sebutkan juga kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Maka saya membagi latihan kita itu menjadi 2 part ya. Part yang pertama itu tentang kebesaran Allah, ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian ayat 6 sampai ayat 14 itu tentang cerita neraka dan surga. Bukan surga ya, cerita tentang azab dan nikmat. Azab orang yang ingkar dan kenikmatan orang yang bertakwa. Kayak gitu. Ini cara kita latihan membaca Al-Quran dengan irama dan makna. Jadi kita harus membagi dulu part ceritanya. Sehingga nanti akan lebih berkesan ketika kita membaca ayat. Malam ini kita cerita tentang ayat yang berkisah tentang azab orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang dusta. Baik, silakan disimak jamaah sekalian. Saya baca dulu full ya, ayat 1 sampai 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Baik. Jadi untuk style ataupun gaya dari irama yang saya bawakan ini lebih ke karakternya tuh kayak semacam ngasih peringatan, sehingga nggak terlalu banyak cengkok, nggak terlalu banyak variasi, ya. Jadi hanya fokusnya tuh di karakter suara gitu. Nah, seakan-akan tuh karakter suara yang sedang takut atau sedang khauf, ya, sedang khawatir, sedang takut gitu. Nah, itu yang kita munculkan. Seperti yang kita bahas kemarin di Soulful Quran, bahwa taghonni itu tidak fokus kepada melodi atau nadanya, ya. Melodi dan nada itu bagian daripada taghonni, tapi taghonni itu adalah suara yang muncul dari hati, ya. Kalau misalkan suara yang muncul dari hati itu macam-macam karakternya. Ada karakter yang memang bijaksana atau karakter yang elegan gitu, ya. Ada karakter suara itu yang memang powerful gitu, bersemangat gitu. Ada karakter suaranya yang sedih. Ada karakter suara yang terkesan khawatir, cemas gitu, ya. Ini yang bisa menilai adalah orang yang mendengar gitu. Oh, karakternya kayak lagi ketakutan, lagi ada sesuatu nih. Sehingga selaraslah antara suara itu dengan makna ayat. Begitu cara membaca Quran dengan soulful, ya. Nah, jadi bukan fokus kepada lagunya, bukan fokus kepada variasinya. Sekalipun kita tetap bikin nada yang sederhana. Kan nada yang saya bacakan tadi tidak ada nada yang aneh-aneh, naik datar turun gitu kan. Hanya saja ada yang datarnya 2 kali gitu. Naik datar turun, take off, fly, landing. Sebetulnya bukan datar sih, lebih ke fly itu gantung, ya. Jadi setengah nadanya, tidak ke atas, tidak ke bawah gitu. Kadangkala kalau ayatnya nggak ada cengkok, ya lurus atau datar gitu, ya. Tapi sebetulnya bukan seluruhnya datar, ada juga yang gantung atau nanggung gitu, ya. Nah, jadi ayat yang saya bacakan tadi, jamaah sekalian, itu adalah nadanya sudah sangat sesuai insya Allah, tangga nadanya dengan makna ayat. Secara sederhana, ya, secara sederhana. Nah, sehingga kapan naik, kapan datar, kapan turun, kapan naik, kapan gantung, kapan turun, itu tuh sudah disesuaikan sama makna ayat. Ya, kita nanti coba akan highlight lagi bareng-bareng. Nah, begitu teman-teman sekalian. Saya tidak ingin orang-orang belajar irama itu hanya untuk keren-kerenan, atau hanya untuk show saja, atau hanya untuk wah, saya udah bisa nih ngaji pakai irama, suara saya udah bagus. Padahal tujuan irama itu untuk tadabbur ayat, untuk bisa memaknai ayat. Ketika kita iramanya itu selaras sama makna ayat, ayat itu akan semakin mengalir ke dalam hati kita. Akan semakin mudah kita hayati maknanya, sehingga outputnya apa? Kita tuh merasa dapat booster baru gitu. Kita tuh merasa ayat itu jadi pengingat untuk kita. Misalkan malam ini kita cerita tentang ayat-ayat bagaimana ancaman Allah bagi orang-orang yang ingkar. Maka refleksinya adalah selama ini kita ingkar nggak nih sama Allah? Selama ini kita ingkar nggak sama nasihat ataupun pesan-pesan baginda Rasulullah? Kan tadi itu ditanyakan, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, apakah sudah datang peringatan kepadamu? Peringatan, mungkin kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi kita bertemu dengan wasiatnya Rasulullah, yaitu Al-Quran gitu kan. Nah, kalau orang-orang terdahulu, Al-Quran itu belum turun seluruhnya, belum 30 juz, karena Quran turunnya berangsur-angsur gitu kan. Maka ditanya, alam ya'tikum nadhir, apakah sudah datang peringatan kepadamu? Siapa yang memberi peringatan? Rasulullah. Qalu bala, benar ada yang datang kepada kami. Ya, fakadzabna, tapi kami mendustakannya. Bahkan kami mengatakan itu bukan dari Allah. Bahkan engkau Muhammad adalah orang yang sesat gitu. Nah, mereka mendustakan Rasulullah, sejatinya mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Nadhir, peringatan itu, ya, in hiya illa wahyu yuha. Rasulullah itu nggak mungkin menyampaikan sesuatu melainkan sesuatu itu datang dari Allah, dari wahyu. Maka yang dimaksudkan dengan nadhir, peringatan itu sejatinya peringatan dari Al-Quran. Hari ini gimana hubungan kita sama Rasulullah? Kalau kita memang mengatakan memang nadhir itu peringatan itu datang dari Rasulullah, kita tidak mendustakan Rasulullah, kita tidak
mengingkari perintah-perintahnya, maka pelajaran buat kita yang hidup zaman sekarang yang tidak bertemu dengan Rasulullah adalah pelajarannya kita tidak mengingkari Al-Quran. Kita tidak mengingkari apapun yang disampaikan Rasulullah melalui sunnah-sunnahnya. Nah, karena orang yang ingkar itu nanti Allah berikan balasan bagi mereka itu azab yang pedih. Pedihnya kayak gimana? Digambarkan tadi itu kan, ketika dilempar ke dalam api neraka, seakan-akan neraka itu ingin meledak. Ya, bayangkan kalau neraka itu sebuah bongkahan, sebuah gunung berapi, ya, kolam gunung gitu. Ya, mungkin kita pernah lihat kolam gunung berapi seperti apa dahsyatnya gitu ya, panasnya gitu ya. Nah, ketika orang-orang yang ingkar kepada Allah, kepada Rasulullah, atau mungkin mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quran, mereka tahu ayat Al-Quran tapi mereka dusta kepadanya, ya, mereka tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka itu dilemparkan ke dalam api neraka itu. Nah, ketika masuk ke dalam api itu, saking marahnya neraka itu, dia seakan-akan ingin meledakkan dirinya. Kebayang nggak tuh gimana dahsyatnya gitu. Nah, ini peringatan buat kita. Artinya ketika kita baca ayat ini tuh harusnya jadi pengingat. Wah, ingat sama dosa-dosa kita. Ingat sama apa yang selama ini sudah diingatkan sama guru-guru kita, sama kiai kita, sama ustadz-ustadz kita. Nah, apakah selama ini ketika kita dinasehati, ketika kita diberikan tausiah, nasihat, kita menjalankannya, atau sebaliknya kita malah cuek, kita malah ngingkar gitu ya. Ketika ada guru kita menyampaikan, yuk ibu-ibu tutup auratnya, jangan sampai kelihatan auratnya ya. Apakah kita selama ini menganggap itu biasa-biasa aja? Padahal Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, alam ya'tikum nadhir, ada nggak sih yang ngasih peringatan? Kalau dulu Rasulullah yang ngasih peringatan, kalau sekarang siapa yang ngasih peringatan kepada kita? Para ulama. Saya pernah bertanya kepada guru saya, Ustadz Awwalu Zikri, beliau adalah salah satu ulama fikih, S1, S2, S3-nya di Mesir, di Al-Azhar. Saya tanya, Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya membaca sholawat Mahalul Qiyam untuk menyambut para ustadz dan kiai, padahal kan Mahalul Qiyam itu untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Nah, fatwa dari beliau bahwa nggak apa-apa, karena para kiai, para ustadz, para ulama itu adalah penerus risalahnya Rasulullah, artinya penerus tongkat estafet dakwahnya Rasulullah, kayak gitu. Berarti alam ya'tikum nadhir di sini, nadhir di sini ya adalah nasihat dari guru-guru kita, nasihat dari ulama-ulama kita. Karena mereka itu meneruskan nasihat dari baginda Rasulullah. Nah, kita tuh gimana sekarang ketika dinasihati, apakah kita mengikuti nasihatnya atau sebaliknya kita cuek, kita memang nggak mau dengar, bahkan kita menutup telinga gitu, naudzubillah. Nah, nanti kelak orang-orang yang mendustakan itu, atau orang yang cuek itu, atau orang yang mengingkarinya, bahkan mengabaikannya, bahkan dia dapat azab yang sangat pedih ya. Kepedihannya tuh jangankan Allah, malaikat neraka saja tidak mau menerimanya. Saking tidak mau menerimanya itu ingin meledakkan dirinya sendiri, itu nerakanya tuh. Nah, maka jamaah sekalian, kalau kita membaca ayat ini secara verbal, ya verbal itu artinya kita baca dengan lisan, kita lantunkan dengan pita suara kita, ya kan? Kalau kita baca secara verbal dengan irama, sesuaikanlah verbal itu, irama itu menyelaraskan dengan maknanya, kayak gitu. Idza walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang ingkar kepada Allah akan mendapat azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi memang kita tuh naikin sedikit suaranya. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Gitu ya. Nah, kenapa ada nada kayak gitu? Kira-kira kesannya itu kayak gimana sih? Melayang ya nadanya ya. Bukan bikin melayang Pak ya. Tapi suaranya itu suara kayak melayang. Idza ulqu
فيها سمعوا لها شهيقا. Walaupun nafas kita sampai ke ujung ayat, tapi sebaiknya berhenti dulu. Biar kita faham nih tentang apa ayat ini ya. Idza, apabila mereka dilemparkan, idza, apabila, gitu kan kalau kita terjemahin. Nah ini tuh kayak irama itu kayak ngasih sesuatu buat kita. Bayangin loh, ketika mereka dilempar itu kan melayang tuh, betul kan? Suatu benda dilempar tuh melayang kan? Bayangin langsung kalau ada orang yang kalau misalkan naudzubillah kalau kita yang dilempar gimana tuh? Melayang dulu kan? Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa. Sami'u. Kenapa ada penekanan suara? Baca terjemahnya. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, sami'u, mereka mendengarkan suara syahiqa, neraka yang mengerikan. Syahiq itu artinya ngeri banget gitu. Ya, kita aja mungkin dikagetin sama teman kita udah luar biasa, gimana shocknya gitu kan. Nah, jadi shock itu syahiq, bikin kita tuh kaget. Wah. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa. Sami'u laha, mereka mendengar suara neraka yang begitu mengerikan. Sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Wa hiya tafur, sedang neraka itu membara. Jadi gitu tuh cara kita lantunin pakai irama tuh sesuaikan dengan maknanya. Pasti belajar kayak gini tuh nggak bisa cepat ya, nggak bisa instan. Kudu ada yang membimbing gitu kan. Maka tugas kami sebagai guru ngaji, ya Allah titipkan sedikit kemampuan untuk bisa baca Quran dengan irama. Saya pengen banget ngebimbing jamaah tuh coba aware sama makna ayat. Sehingga irama tuh bikin kita tuh jadi bukan hanya ketagihan, tapi nambah iman kita. Ya, lebih cinta kepada Allah. Kita faham ayatnya tuh Quran tuh sampai ke hati gitu. Oke, coba kita ulang 2 ayat saja ya. Pelan-pelan ya jemaah ya. Nah, kita coba baca dulu 2 ayat, ayat 6 dan ayat 7. Di sini formasinya naik ya, walilladzi ini naik. Kemudian ini gantung, baru kemudian turun ya. Walilladzina kafaru bi rabbihim angkat suaranya, adzabu jahannam wa bi'sal masir. Jadi di sini tuh suara kita agak diangkat. Walilladzina kafaru bi rabbihim, ini flat aja. Adzabu jahannam wa bi'sal masir. Wa bi'sal masir. Dicoba ya. Silakan ikuti suara Ustadz Razif ya. Silakan. 1, 2, 3. إذا ألقوا فيها سمعوا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Ayo sama-sama 1, 2, 3.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Oke, jadi fokus kepada penekanannya ya. Kita tekan suara tuh di sini tuh. Coba baca terjemahnya Bu di layar. Azab itu artinya apa? Siksa, gitu ya. Walilladzina kafaru bi rabbihim azab. Ini di highlight aja. Walilladzina kafaru bi rabb ini. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Ayo sama-sama satu kali lagi. Tekan suaranya pada kalimat azab ya. 1, 2, 3. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Oke. Kemudian ini kan masih di atas ya, masih naik ya. Idza 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 ulqu fiha sami'u la idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa. Saya ulang lagi ya, perhatikan pada dua kalimat. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا سمعوا لها شهيقا شهيقا. Ya, coba lagi. 1, 2, 3. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا. Baru setelah itu kita tutup. Sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Ayo, 1, 2, 3. سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Oke, sekarang kita baca bersama-sama. Satu kali lagi. Ayat 6 dan 7 ya. Ikuti suara saya. Ambil nafas dulu Pak. 1, 2, 3. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Ayo kita ulang lagi. Makin banyak ulang insya Allah makin lancar ya. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Kita teruskan. Nanti kita teruskannya diikutin suara Ustaz Razif ya. تكاد تميز من الغيظ. 1, 2, 3. تكاد تميز من الغيظ.
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Oke, ini satu ayat berurut saja ya. Nah, takadu tamayyazu minal ghayz gitu ya. Naik. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Ini ayatnya kan belum selesai. Makanya nadanya gantung ya. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Oke, kita teruskan ayat berikutnya. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna bukan wa qulna, enggak. Kalau modelan kayak gitu wa qulna itu waqaf. Nah, ini mungkin insight baru juga. Kalau waqaf modelannya na 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 gitu ya. Kayak tadi misalkan takadu tamayyazu minal ghayz na 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 gitu ya. Itu untuk nada yang waqaf. Coba lihat di sini ada tanda waqafnya ghaid. Sedangkan di sini kita waqaf ikhtiyari, kita waqaf sendiri tanpa tandanya. Artinya kita ibtida, kita mulai lagi dari sebelumnya kan gitu. Maka nadanya dibedakan sedikit. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna. Bukan wa qulna agak gantung sih. Dia enggak full naiknya. Bukan wa qulna tapi wa qulna atau disebut dengan nada soal. Nada soal tuh nada pancingan untuk meneruskan nada berikutnya. Kayak gitu. Ya. Saya ulang lagi, coba lihat, perhatikan. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna. Itu belum selesai nadanya. Ketika diteruskan وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. Ya, jadi ketika diteruskan ini karena panjang ya. Oke, ini saya koreksi sedikit. Tadi nada pembukaan tadi agak keliru ya. Nah, ini yang benarnya kayak gini. Nadanya itu adalah dua nada saja. Untuk ayat 9 naik kemudian turun. Turunnya di akhir tapi di tengahnya agak datar. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum. Itu kan gantung. Ya kan, kalau diteruskan in antum illa fi dhalalin kabir. Seperti yang kita bahas pada sesi sebelumnya bahwa ini termasuk gabungan nada datar dan nada turun ya.
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقلنا ما 1, 2, 3. وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Oke, lanjut. Ayat 10. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. 1, 2, 3. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Naik lagi. لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به. وأسروا قولكم أو اجهروا به. إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Turun ya. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita sempurnakan kembali latihannya. Silakan disimak terlebih dahulu ya. Saya baca full. Ini perbaikan nadanya ada di ayat 12 ya. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا
سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Oke, saya ulang kembali ayat 12 sampai ayat 14. Silakan disimak kembali. إن الذين يخشون ربهم saya ulang ya. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Ya, baik. Jadi nadanya naik, datar, turun untuk ayat 12 dan sampai 14. Naik, datar, turun. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ayat 6 sampai ayat 14. Ya, silakan ikuti bersama-sama. Ambil nafas dulu 1 2 3. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Malam ini kita sudah latihan dari ayat 6 sampai ayat 14. Mungkin suasananya berbeda dengan yang kemarin ya. Suasana kemarin itu kita fokus ke tangga nada. Malam ini kita fokus kepada suara. Jadi belajar membaca Quran dengan taghonni itu yang perlu kita catat adalah taghonni tidak sebatas nada, tapi kombinasi antara nada dan suara. Nada itu atau irama itu ya itu nada naik datar turun atau naik gantung turun, itu urutannya saja. Tapi intonasinya atau suaranya itu menyesuaikan dengan makna ayat. Nah, sehingga irama itu bisa sesuai dengan makna ya. Nah, jamaah sekalian dengan Allah SWT, malam ini kita sudah latihan cukup lumayan ya, 6 sampai 14. Mudah-mudahan dengan metode baru ini jamaah tuh makin semangat. Ternyata belajar Quran itu enggak sebatas fokus sama lagunya aja, enggak sebatas fokus sama iramanya saja, tapi harus disesuaikan dengan makna. Kayak gitu. Mudah-mudahan nanti bisa diulang-ulang lagi sehingga bacaan Quran kita lebih mengalir, lebih sampai ke hati kita, dan goalsnya adalah nambah iman, ya, bertambah iman kita. Kan di dalam surah Al-Anfal disebutkan innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Di antara ciri-ciri orang yang beriman itu apabila disebutkan nama Allah itu gimana? Nama Allah itu misalkan ketika mendengarkan azan. Jamaah sekalian, jadi kata Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'min alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Ya.
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah semua urusan kita diserahkan. Kita bertawakal kepada Allah. Jadi ayat itu hikmahnya ada dua. Pertama zikir, yang kedua Quran. Kenapa zikir itu di awal? Karena orang yang berzikir hatinya menjadi bersih. Hati yang bersih itu akan mudah untuk menerima cahaya Al-Quran. Bagaimana kita bisa bertambah imannya ketika dibacakan Al-Quran kalau hati kita kotor? Hati kita tuh penuh dengan awan-awan yang gelap, penuh dengan dosa-dosa hati. Makanya Allah sebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Banyakin zikir dulu biar hati kita bergetar. Ketika sudah hati kita bergetar, wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Al-Qur'an, zadatuhum imana, bertambah imannya. Bagaimana agar ayat Al-Qur'an itu menambah iman kita? Dibaca dengan taghonni. Ya, taghonni itu suara yang kita dengarkan itu ya menyesuaikan dengan makna ayatnya, sehingga ketika kita faham artinya, kita dengerin suaranya sesuai dengan artinya, nah itu benar-benar Quran itu bisa nambah iman kita. Masya Allah, malam ini banyak banget yang udah sharing nih ya. Ada dari Ibu Titi, ini Ibu Titi dan Ibu Titik ya. Beda satu huruf aja nih. Bu Titi ternyata mengaji dengan taghonni itu lebih masuk ke dalam hati dan lebih khusyuk. Membuat saya lebih ingin mendalami Al-Quran. Barakallahu fiik. Bu Titi Anggreni menjadi motivasi untuk setting waktu pemahaman arti minimal surah-surah yang sering saya baca dalam sholat. Oke. Kata Bu Ade, ya Allah terima kasih telah didekatkan dengan Gurunda yang mampu membuka my soul untuk makin dekat dengan Al-Quran. Dengan menyimak saja telah membuka hati, apalagi kalau bisa menirunya. Nah jangan lupa nih, ditiru nih. Yang paling penting bukan dengar aja ya, tapi berusaha untuk menirunya sehingga Quran itu hidup terus. Kita bisa ulang-ulang terus di rumah. Kata Pak Slamet, alhamdulillah semangat lagi untuk belajar membaca Al-Quran dan mudah-mudahan bisa mendalami Al-Quran dan bisa membaca dengan benar. Masya Allah. Terakhir dari Budiah. Dapat insight bahwa taghonni tidak terbatas pada nada, tapi juga suara. Menyesuaikan dengan makna ayat. Betul sekali. Barakallahu fiik. Terima kasih jemaah sekalian. Insya Allah kita bertemu kembali pada Jumat yang akan datang. Luangkan waktunya, kita teruskan latihan surah Al-Muluk sampai selesai insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.